Halo pemirsa Otomotivi, balik lagi ke channel kita. Nah sekarang kita mau review ini dia Innova tahun 2005 Matic tipe G, bukan tipe V ya. Nah rumornya ini mobil tuh boros banget dan banyak orang protes. Nah mau tahu boros atau enggak? Coba kita cek di video ini. Yuk let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ke eksteriornya. Nah, si Innova ini di tahun 2005, dia merupakan penyegaran besar-besaran dari si kijang kapsul yang kemarin. Desain dari Innova ini, secara keseluruhan memang dia masih mengoval seperti ini, juga lampunya masih bulat gede gini, khas tahun 2000-an. Tapi memang, yang saya suka, dia dari tahun 2004 sampai tahun 2016, itu desainnya nggak banyak berubah, faceliftnya nggak besar-besaran. Jadi palingan tuh yang berubah tuh daerah sini grill, apalagi yang tahun 2013 ke atas itu grillnya udah mulai gede. Lampunya juga di tahun 2013 dia udah mulai mimpi gini nih, udah mulai ada kayak ada sayapnya, udah mulai mimpi lah. Dan juga di bawah-bawahnya diubah sedikit. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Innova ini kan laku banget. Jadi kalau teman-teman misalnya suka dengan yang desain 2013 yang grillnya chrome semua, atau demen yang matanya sipit, nah ini banyak banget yang nyediain jasa untuk mengupgrade kit-kitnya ini. Jadi walaupun 2005 bisa jadi tampilannya kayak yang 2014. Sip lah. Nah, kita ke bagian samping. Kita lihat, jadi masih pakai pelek R15. Lalu juga kalau spion atau semacam ini nih, krom-kroman, ini sih kayak dipasangin sih sama pemiliknya. Dan memang aksesoris dari Innova ini banyak banget. Jadi kalau teman-teman pengen ubah-ubah tuh enak banget lah mobil ini. Lalu dia juga belum dapet krom-kroman di sini, masih polos semuanya dikasih karet. Terus ini juga ini kit ya, tambahan juga ini. Artinya nggak ada. Tapi kalau yang ini emang udah dari sananya nih, door guard ini. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Kalau dari belakang memang bentuknya tuh masih mengoval begini. Terus dia juga di sini dikasih rear spoiler, ditambahin ini. Aslinya dia agak bolong. Nah, kalau dikasih ini jadi lebih bagus sih. Terus dia belum dapat defogger, udah pasti. Dapat wiper juga udah. Sama di sini lampunya masih membesar begini ke bawah. Jadi khas tahun 2000-an. Lalu di sini logo Toyota. Di sini kijang Innova. Nah, masih ada kijangnya nih. Dan di sini kalau kalian lihat detail, ada gambar kayak semacam tanduk rusa gitu. Ada kijang. Ini bagus sih, kayak maksudnya menandakan bahwa dia tuh mau masih kijang, tapi dengan cara yang elegan. Lalu di bawahnya dia udah dapat ini sensor parkir dan dia dikasih body kit sama yang punya. Sip. Oke, sekarang kita masuk ke interior dari mobil ini. Yang pertama kali kita lihat itu desain dashboardnya, semuanya ini agak mirip sama Fortuner yang kemarin kita bahas ya. Jadi di sini dikasih plastik-plastikan warna abu-abu, di sini dikasih plastikan warna beige. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini kayu-kayuan begini, ini kayaknya tambahan dari pemilik sebelumnya. Sekali lagi, ini mobil tuh bisa jadi mobil bahan banget gitu. Kalian kalau mau upgrade apa aja partsnya itu banyak banget di pasaran. Jadi nggak usah takut kalau parts dari mobil ini tuh nggak ada. Karena ini mobil banyak banget partsnya, kalian nggak perlu takut. Ya kenapa saya bilang sama kayak Fortuner kemarin. Jadi ya ininya semua dashboardnya, terus pencet-pencetan ininya dari pokoknya tahun 2000-an. Bahasa desainnya Toyota ya seperti ini untuk interior. Dan lagi ini juga harusnya sama kayak Fortuner, dia nggak tipe G ini bukannya kulit tapi masih bludru, tapi ini diganti lagi sama pemiliknya. Nah, untuk kepraktisan di mobil ini sendiri, kan mobil ini MPV ya. Jadi MPV itu buat bawa keluarga, buat bawa orang banyak, misalkan buat bawa barang. Itu kita ngomongin kepraktisan di mobil ini. Jadi di sini dikasih cup holder juga, sama persis sama Fortuner. Di sini ada tempat buat naruh something juga. Di sini di door pocketnya ada satu cup holder, di situ satu cup holder, dan itu aja, nggak ada lagi. Kalau Fortuner di sini ada tempat buat taruh minum, tapi di sini nggak ada. Nah, sekarang kita masuk ke sininya. Glove boxnya tuh lumayan dalam, oke.
dan lumayan muat banyak. Di sini ada dua, dia ada atas sama bawah. Dan space-nya yang bawah dan atas itu sama-sama nggak gitu gede, tapi karena ada dua, jadi lumayan mumpuni buat taruh barang. Ini kotak P3K aja masuk di sini, lumayan lah. Dan yang terakhir untuk di depan ini ada tempat kecil di sini, mungkin buat taruh koin. Dan di sini ada colokan listrik 12 volt seperti biasa. Puter-puteran AC-nya juga masih seperti ini, tahun 2000 banget, masih puter-puteran krek-krek gitu. Dan head unitnya kayaknya udah diganti sama pemilik sebelumnya. Harusnya Innova ini dia nggak dapat Bluetooth segala macem dan nggak touchscreen, dia masih cuma bisa radio sama aux doang. Kalau kita lihat di atas ini, spion tengah ini udah night and day, jadi bisa naik turun seperti ini, tapi belum elektrokromatik. Untuk visornya sendiri kosong banget, nggak ada apa-apa, cuma ada kayak card holder doang di sini, dan kayak ringkih banget nih. Disentil dia mundur tipis banget, berasa jelek gitu. Kecuali yang di sini sama tipis juga, cuma di sini dikasih vanity mirror tanpa lampu. Ini ringkih banget serius, kayak tipis gitu. Cuma masih berfungsi dengan baik sih. Untuk layarnya sendiri, speedometer dan lain-lain, ini masih manual juga, nggak ada digitalnya. Cuma palingan digital untuk lihat kilometer, odometer, terus kilometer yang udah ditempuh segala macem. Dan di tengah sini ada untuk pengaturan jam. Nah, saya nggak tahu ini bisa ngelihat konsumsi bahan bakar dan lain-lain atau enggak. Soalnya saya cari itu nggak ada. Jadi buat kalian yang tahu, coba tolong kasih tahu kita di komen gimana cara lihat konsumsi bahan bakar di Innova tipe ini. Apa harus manual gitu ngitung sendiri. Nah, untuk konfigurasi jok sendiri, ini menurut saya posisinya cukup nyaman untuk dikendarai. Jadi ini udah bisa maju mundur di bawah sini, bisa reclining juga di sini, bisa naik turunin juga, ada puter-puteran gitu manual. Ini naik, ini turun, nggak ada lumbar support, dan setirnya juga cuma bisa tilt aja, nggak bisa teleskopik. Tapi menurut saya untuk ukuran setir segini lebih baik kalau bisa ditarik lagi sedikit supaya pas gitu di sini. Kalau di sini buat saya sih enak-enak aja. Cuma takutnya untuk beberapa orang agak kejauhan. Untuk pengaturan wiper segala ada di sini. Untuk pengaturan lampu, fog lamp segala macam juga ada di sini sebelah kanan. Dan untuk pengaturan jendela seperti biasa di sini all auto-nya cuma di sisi driver aja. Nah, untuk posisi nyetirnya menurut saya ini udah lumayan oke, karena tangan juga tersangga dengan baik di sini, nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, pas di sini. Tingginya juga lumayan oke, lumayan. Tapi tingginya beda di sini sama di sini lebih tinggi. Jadi lebih nyaman di sini. Tapi sekali lagi semuanya masih berbahan plastik. Jadi ini plastik. Alangkah indahnya kalau ini berbahan kulit atau yang empuk-empuk. Nah, di bagian kedua, di baris kedua dari mobil ini, itu yang saya rasakan tuh nyaman. Kenapa nyaman? Karena ini posisi duduk saya, posisi nyetir 176 cm. Dan lihat, masih tersisa 10 jari. 10 jari, ini lega banget. Headroom juga oke lah, rambut saya nggak nyentuh atas. Padahal ini tuh pakai leather frame, jadi di tengah nih lebih tinggi daripada yang di depan. Tapi kepala saya nggak nyentuh juga. Nah, ini posisi paling mundurnya. Kenapa saya bilang paling mundur? Karena ini bisa dimajuin. Ini posisi paling majunya. Posisi paling majunya itu juga lumayan oke. Masih tersisa sekitar 4 jari. Jadi lumayan lah, bisa kayak gini. Buat apa dimajuin? Buat nanti orang di kursi belakang, paling belakang. Karena ini juga bisa reclining. Tapi kalau kursi belakang dilipat ke atas, kayaknya mentok dari recliningnya, harus diturunin kursi belakangnya baru bisa recline lebih dalam lagi. Nah, di posisi tengah ini di baris kedua, ini gardannya agak naik sedikit. Dan kalau kita duduk di tengah seperti ini, kan MPV ya, jadi pasti kita asumsikan banyak orang lah. Dan ada orang yang duduk di tengah. Duduk di tengah ini gardannya emang agak naik, cuma masih dalam posisi aman dan lumayan nyaman. Terus memang nggak senyaman di samping kiri kanan, tapi tetap dikasih
kursi yang empuk. Jadi biasanya di mobil-mobil lain kan kursinya di tengah ini dari batu. Kalau ini masih dari busa-busaan, jadi masih empuk. Lumayan nyaman, tapi di tengah sini itu nggak dikasih headrest. Tapi di baris tengah masih tetap nyaman karena dikasih blower di sini dan pengaturannya bisa kita atur sendiri di sini. Jadi kisinya dapat 2 di sini dan 2 di belakang. Jadi kursi paling belakang pun dapat AC. Sayangnya di tengah sini nggak dikasih handrest. Jadi kalau mau senderin tangan nggak bisa, paling pakai paha teman sebelah gini. Dan juga jangan lupa untuk fitur keamanan, di sini dikasih seat belt juga, bagian penumpang sini dan sini. Dan penumpang tengah seat beltnya mana? Seat beltnya ada di bawah sini. Seperti ini. Cuma 2 titik. Sekarang kita ada di baris paling ketiga. Dan bisa saya bilang, ini mobil baris ketiga paling manusiawi yang pernah saya review. Jadi, ini posisi tengah, kursi baris kedua ini moderate, di tengah-tengah, nggak terlalu mundur dan nggak terlalu maju. Dan ini saya masih sisa 3 jari space untuk saya duduk. Headroom juga nggak mentok, dan itu hal yang bagus karena di atas lebih tinggi lagi daripada yang di tengah. Tapi masih belum mentok juga. Dan posisi duduk juga lumayan nyaman seperti ini karena ini bisa reclining juga. Tuh. Ini posisi paling mentok recliningnya. Dikasih headrest yang besar seperti ini. Jadi di belakang ini lumayan nyaman deh menurut saya. Yang paling nyaman dari yang pernah saya review. Dan juga jangan lupa di sini dikasih 2 cup holder lagi, dan di bagian situ juga dapat AC juga, dapat lampu juga, tapi sayangnya nggak dapat seat belt. Nah ini bagian bagasi dari mobil MPV ini. Jadi menurut saya bagasinya cuma segini. Itu lumayan mumpuni. Jadi buat taruh koper dan barang itu masih bisa menurut saya, cuma nggak gitu banyak. Nah ini coba kita coba, ini ada kardus biasa kita taruh begini, itu masih bisa. Tapi ini nggak bisa di reclining sampai belakang, jadi harus dimajuin dikit. Ini masih bisa. Jadi kalau mau barang lebih banyak lagi, kursinya harus dinaikin, dilipat ke samping dan ke samping. Jadi space-nya itu lumayan besar. Bisa masuk banyak. Tapi saya ingatkan di tengah situ agak turun sedikit, jadi nggak rata lantai. Untuk naikin kursinya biar bagasinya lebih luas, itu masih Toyota sistem lama, jadi harus di headrest diturunin, jangan lupa, kalau nggak mentok ke depan. Terus tuas di sini, tuas reclining kursi belakang itu dipencet, dia bakal turun dan ini ditarik nih. Apa sih kayak tali gitu ditarik. Dia bakal kita angkat ke samping. Dan ini dia bakal turun nih kalau nggak dipegangin, jadi harus pegangin. Dan cantolan ini dicantol ke pegangan tangan seperti itu. Masih sistem lama, cuma kita udah terbiasa kali ya dengan seperti ini. Jadi it's okay lah. Oke teman-teman, sekarang kita mau review driving experience dari si Innova ini nih. Yang pertama yang pengen saya bahas adalah seperti biasa, visibilitasnya. Kalau dari visibilitasnya, mobil ini nggak ada masalah. Jadi dia dashboardnya lumayan rendah, posisi duduknya juga lumayan tinggi. Tapi yang jadi catatan adalah di pilar A-nya ini. Dia lumayan gede dan dia dikasih kayak semacam ada kaca kecil di sini, tapi nggak membantu. Akhirnya malah jadi bikin lebih gede. Kalau kita lihat di mobil Jazz, Honda Jazz yang dulu ya, sekitar tahun 2011 itu ada kaca kayak gini juga, Vin. Ya. Tapi itu kelihatan karena yang di sininya agak kecil. Betul, kalau ini ada ketutup kacanya malah. Tapi ketutup. Iya. Jadi malah kayak nggak ada gunanya sih, malah jadi ini. Kelihatan cuma sedikit aja. Betul. Di pojok situ. Cuma terakomodir karena kalau menurut saya ini spionnya lumayan gede sih, jadi lumayan membantu lah dalam visibilitasnya. Kira-kira itu. Yang kedua, untuk handlingnya adalah handling dari mobil ini sih dia masih belum ini ya, belum yang ringan-ringan ala electric power steering. Dia masih hidrolik ini, masih berasa berat, tapi ya oke lah. Cuma yang saya suka dia feedbacknya lumayan. Feedbacknya tuh lumayan sigap lah. Dan jika kita coba radius putarnya, kita coba ya. Oke, seperti biasa. Mau itu Kijang, mau itu Innova,
memang radius Avanza juga, memang radius putar dari MPV Toyota ini selalu tajam-tajam sih. Jadi mobil ini cukup tajam, enak lah. Dan dia membuat kita jadi lebih mudah kalau misalnya harus parkir tempat sempit atau di gang-gang sempit. Betul. Jadi ini enak radius putarnya. Kalau untuk body roll sendiri, sekarang kita coba dibelokan tajam putaran, kita coba agak kenceng ya. Coba banting. Iya, ini Ya, berasa sih. Berasa. Jadi ya ala-ala MPV seperti ini, tinggi, suspensinya empuk. Kita nggak heran sih body roll berasa. Nggak, kita nggak bisa punya suspensi dan body roll yang tuh paling ya bawahnya masih lebih agak halus aja gitu. Jadi biar lebih nggak gabruk-gabruk ke kiri kanan. Tapi saya juga baru sadar ininya kurang meluk ya. Kurang meluk sih. Cuma empuk gitu. Cuma empuk. Iya betul. Jadi emang didesain buat kenyamanan. buat kenyamanan sih, bukan lebih ke driving experience. Lanjutnya Dov, kita mau bahas tentang kenyamanan dari mobil ini. Nah ini yang menurut saya jagoan nih dari mobil ini. Kalau dari kenyamanan, yang pertama dari segi ergonomis duduknya dulu nih. Seperti yang dari Randolph udah jelasin, mobil ini enak teman-teman. Jadi posisinya, jadi walaupun kepalanya itu tipe headrest yang pendek, tapi dia tuh pas di sini saya nih. Jadi pas nyender tuh gini. Kedua, tangannya juga tingginya enak, pas. Ini pas ya. Pas saya nggak perlu kayak gini. Iya. Dan juga lebar nih, saya bisa 2 orang nih begini. 2 orang betul. Tapi ya yang tadi Randolph udah bilang ini plastik. Lalu yang kanannya benar, memang lebih tinggi dan plastik, tapi nggak masalah. Jadi pas duduk tuh di sebelah kiri juga ada pad plastiknya, bisa selonjorin gini. Jadi semuanya tersangga dengan baik. Betul. Iya, jadi nyetir di sini tuh nyaman sih, bener-bener salah satu yang ternyaman. Lalu kalau kita bicara kenyamanan, sudah pasti kita nggak luput dari suspensi dan kekedapan. kabin. Nah sekarang kita coba ya di speed 20. Di sini ada posisi tidur. Nggak direm ya 20 Nggak ya. direm. Waduh, gila ya. Ini tuh memang enak banget sih. Saya boleh bilang nih memang suspensinya tuh enak banget. Iya. Dia suspensi depannya tipenya empuk banget, benar-benar bisa meredam dengan baik. Tapi yang belakangnya memang sedikit lebih keras daripada depan. Tapi menurut saya wajar. Iya betul. Karena memang belakang itu kan buat penumpang. Biasanya diisi 5 orang, 7 orang. Nah, ketika diisi 7 orang, itu akan lebih enak lagi kali ya. baru pas suspensinya. Bener-bener enak banget. Jadi tadi pas lewatin polisi tidur, itu getarannya nggak berasa ke pantat Nggak gitu. berasa, beban tuh nggak keangkat sama sekali. Beda sama si X-Trail. X-Trail itu agak berasa, cuma dia Joknya ditopang sama joknya yang empuk. tuh. Jadi dua-duanya nyaman dalam arti yang berbeda gitu. Ya. Yang satu suspensinya emang empuk dan joknya memadai. Yang satu lagi nggak segitu empuknya, cuma joknya enak banget. Tuh. Dan kalau misalnya teman-teman nanya, oh lebih enak mana nih, Innova Reborn atau Innova ini? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara empuk, sebenarnya lebih empuk si Innova Reborn. Si Reborn lebih empuk ya. Lebih empuk, lebih Lebih empuk. berasa empuknya gitu. Lebih berasa empuknya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang ini. Kenapa tuh? Karena si Innova Reborn itu saking empuknya, karena jadi mantul doh. Oh, dia mantul Jadi ya. bounce-nya sampai 2 kali. Gitu. Oh iya. Kalau ini tuh lebih pas gitu loh. Jadi lebih kayak empuk tapi dek udah gitu loh. Selesai gitu satu. Selesai. Satu. Lebih enak aja kalau menurut saya sih. Dan juga apa ini setirnya seberat si Reborn? Kalau setirnya lebih enteng dikit banget daripada Reborn. Oh baik. Tapi masih Kalau masuk Reborn kan berat lah. emang agak Iya. berat ya. Kalau ini juga masih, tapi ya masih lebih inilah. Mungkin karena bannya juga 15 kali ya, beda sama Reborn. Oh iya. Bannya ring 15 ya. Dan lagi-lagi untuk ukuran MPV, kekedapan dari Innova ini menurut kami masih bagus. Jadi masih di atas rata-rata juga. Udah cukup lah. Udah cukup Nggak banget. sebagus itu, cuma udah cukup. Udah cukup. Iya. Tapi kenapa saya masih dengar agak suara mesinnya agak masuk sedikit ya? Ya mungkin kayak insulasi dari kap mesinnya kurang ini ya. Baik. Jadi pas digas gitu ada suara mesin yang masih masuk gitu. Getaran mesin, suara mesinnya masih masuk. Padahal ini mesin bensin. Iya. Tapi di luar itu semuanya masih nyaman. Masih nyaman. Oke, sekarang terakhir kita mau bicara tentang performanya. Nah teman-teman, sayang sekali untuk performa dari mobil ini memang hal yang menjadi minus buat kami. Jadi yang pertama, secara performanya tarikannya kurang. Jadi kita kemarin juga sempat mau coba 0-100, ternyata hasilnya ya agak susah dicapai dan dia Nggak bisa dalam hitungan detik, tapi Ya. dalam hitungan tahun ya. lupa gitu. Ya kalau saya bilang di atas 14 detik lah.
Dan ini terutama untuk kondisi mobil ini ya. Jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman ada Innova 2005 yang lebih bagus bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau yang bisa bantu kasih tahu kita sebenarnya ini mobil beneran selemot itu atau enggak? Atau gitu. enggak? Apa mobil ini aja? Soalnya kalau mobil ini kita coba, ini cukup lemot teman-teman. Iya. Lalu dari segi konsumsi BBM juga ya lumayan boros. Jadi setelah kita coba tadi tuh kita cek dari full to full, si Innova ini bensin 2005 mengeluarkan angka sebesar 6,3 km per liter. Bayangin teman-teman. Itu sih boros loh. Boros, ini mesin 2000 cc MPV tapi tuh banding 6. Nah saya juga. Tapi sekali lagi coba kasih tahu kita, apakah emang mobil kalian yang tipe yang sama seboros ini, apa cuma atau mobil ini doang. Lalu setelah kita coba di rute tol, kita kemarin coba full to full juga, nggak banyak perkembangan juga teman-teman. Di rute tol kita dapat di angka 1 banding 9,8 km per liter. Jadi memang ya begini, walaupun dia boros tapi performa juga kurang baik. Cuma Dov, yang gue udah ngedenger sih katanya memang orang-orang pada pakai ini di remap ECU-nya sama. Oh, dia jadi coba ECU remap ya? Iya, ke bengkel-bengkel, mungkin mobilnya udah agak tua atau bagaimana. Nah mereka tuh di remap. Iya betul. Jadi seperti yang kita bilang tadi, karena ini bisa jadi mobil bahan banget, bisa jadi bahan mobil di upgrade segala macam. Jadi banyak teman saya juga pakai mobil ini pakai Innova, pakai di remap, ECU-nya dipakai apa? Kayak semacam piggyback gitu. Betul. Jadi katanya biar bensinnya lebih hemat dan tenaganya lebih ada. Lalu juga bisa juga ini apa, filternya bensinnya dibersihin semua pakai cairan, di tune up ya, dikasih aditif. Harusnya sih bisa lebih baik lagi sih daripada ini. Kalau pakai BRQ seperti itu. Jadi ini mobil promosi ini bukan nih? Nggak dibayar BRQ, cuma kalau dibayar boleh juga kalau disponsorin. Jadi teman-teman, kalau dari pengeremannya saya sih cukup suka mobil ini karena dia tuh mirip-mirip Camry. Jadi tuh dia tuh ringan di awal. Halus di awal, dalamnya cep gitu. Jadi begitu bawa orang tuh nggak enak gitu loh. Iya. Ngontrol juga enak. Falsona sendiri juga menurut saya lumayan lah. Masih lumayan nyaring, kencang dan nggak malu-maluin lah. Nah, saya akan menjabarkan 3 hal kenapa saya suka banget sama mobil ini. Yang pertama yang saya suka adalah mobil ini memiliki konfigurasi jok yang enak banget. Jadi memang dari baris 1, dari baris 2 sampai baris 3 itu tuh semuanya sangat proper dan sangat lega. Jadi itu mau jadi penumpangnya, mau jadi baris kedua sama baris ketiga, semuanya mendapatkan headroom yang enak, legroom yang enak, dan juga empuk semuanya. Jadi memang nyaman banget buat keluarga. Yang kedua yang saya suka, karena mobil ini bisa dibilang mobil MPV keluarga yang sangat laku, keras sekali di pasaran. Jadi memang yang jual part dari mobil ini banyak banget. Jadi teman-teman tuh bisa custom tuh dari ujung ke ujung, mau dari depannya, mau dari dalamnya, mau ditambahin apa kayak wood panel, mau dikasih jok apa, ini lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang ada budget lebih bisa beli mobil ini, karena buat teman-teman tahu mobil ini harganya hanya 80 sampai 100 juta. Jadi sisanya duitnya bisa teman-teman pakai buat dimodif jadi lebih nyaman. Dan jangan lupa juga karena ini juga Toyota triple ellipse. Nah, itu juga membuat mobil ini parts-nya jadi banyak banget. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau ini rusak atau apa, karena parts-nya tuh banyak banget. Jadi emang enak lah buat dimiliki. Terakhir yang ketiga yang saya suka lagi dari mobil ini, di luar dugaan teman-teman, suspensi dari Innova ini tuh empuk banget. Jadi dia tuh depannya empuk dan belakangnya memang empuk juga walaupun nggak sekeras depannya, tapi ini pas karena jika diisi oleh 5 orang, 7 orang, suspensinya bakal pas banget. Dan hebatnya lagi, nggak mentok-mentok. Jadi memang ini suspensinya mantep banget sih. Nah, sekarang kita masuk ke 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Yang pertama, itu sesuai dugaan kalian dan dugaan kita, mobil ini lumayan boros. Borosnya seberapa sih? Borosnya itu 1 banding 6. Jadi menurut kami itu udah boros. Dan borosnya itu nggak dibandingkan dengan tenaganya. Jadi kita coba di mobil ini kita kick down gitu, pedal to metal, itu dia tenaganya nggak keluar gitu. Mungkin karena emang udah mobil lama, tapi menurut saya tenaganya tetap aja nggak keluar dengan konsumsi bahan bakar yang seboros itu. Nah, yang kedua itu untuk Innova tipe G tahun 2005, menurut kami tipe G ya, menurut kami sistem dan fitur keamanan itu lumayan kurang. Kenapa kurang?
karena di bagian paling belakang baris ketiga itu nggak dikasih seat belt pertama, terus headrest juga bagian baris kedua yang tengah nggak dikasih juga. Dan saya nggak tahu nih mobil ada airbag apa enggak karena nggak ada tulisannya di bagian depan sini 2 biji. Jadi menurut kami untuk mobil MPV fitur dan sistem keamanannya agak kurang. Memang ini mobil tahun 2005 tapi seharusnya ada. Yang ketiga dan yang terakhir itu menurut kami untuk kalian beli di tahun 2020 ini, mobil tahun 2005 ini agak boring buat dilihat karena desainnya ini udah kemakan zaman. Jadi desainnya masih membulat-membulat, ini juga badannya masih bulat-bulat. Sekarang kan sipit-sipit dan agak kotak-kotak ya. Ini menurut kami udah kemakan zaman. Dan interiornya juga masih agak jadul gitu kalau kita masukin. Head unitnya kalau yang asli dia nggak touchscreen, masih cuma pakai aux. Dan ya memang mobil tahun segitu memang segitu. Tapi di tahun 2020 ini kalau kalian mau beli ini jangan takut, masih bisa kalian upgrade seperti yang Kevin bilang tadi. Karena parts mobil ini banyak banget, jadi kalian nggak usah takut. Mobil ini bakal gini-gini aja karena kalian bisa upgrade dan betulin seenak kalian. Oke teman-teman, jadi kira-kira itu kesimpulan dari review Innova tipe G 2005 bensin ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin mencari mobil dengan budget 80-100 juta tapi maunya nyaman, mau buat keluarga, enak dibawa. Nah, mobil ini saya sangat rekomen banget karena memang ini benar-benar nyaman banget dan berlega. Tapi ya dengan catatan harus siap dengan konsumsi BBM-nya yang lumayan boros. Jadi kira-kira itu. Dan untuk dukung channel ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di next video di Automo TV.